Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan satu tema mengenai bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Terima kasih kepada kalian yang telah menyiapkan hati untuk mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kalian menyimak video ini, Bapak berharap kalian mampu memahami bentuk-bentuk adab terhadap orang tua, kemudian mampu menyebutkan bentuk-bentuk adab terhadap orang tua, dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pengantar, mari kita simak baik-baik tentang keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati kedua orang tuanya. Padahal waktu untuk dekat dengan ibunya sangat singkat. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aminah meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Sementara ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kedua orang tuanya. Seorang ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi anak-anaknya. Ibu telah mengandung selama 9 bulan. Setelah lahir, kemudian merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dan penuh dengan perhatian. Begitu pula ayah. Beliau merupakan orang yang sangat besar jasanya bagi kita semua. Ayah telah membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah yang berkah. Ibu dan ayah juga adalah orang yang menyayangi anak-anaknya dengan sangat tulus dan ikhlas. Mereka tidak mengharapkan balas jasa dari kebaikan yang telah dilakukannya. Mereka ingin melihat anak-anaknya sukses di dunia dan akhirat. Demikianlah pengantar yang dapat Pak Hilman sampaikan. Mudah-mudahan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad mampu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian ini kita akan mengetahui bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Yang pertama, menaati semua perintah dan larangan ayah dan ibu ketika mereka menyuruh dan melarang. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita. Saat orang tua kita memerintahkan sesuatu, maka selama itu bukan hal yang dosa, maka kita wajib menaatinya. Sama seperti saat orang tua kita melarang kepada sesuatu, selama itu bukan dosa, maka kita wajib melakukannya. Oleh karena itu, kita wajib menaati semua perintah dan larangan ayah ibu ketika mereka menyuruh dan melarang kita. Itu bentuk adab yang pertama. Untuk adab yang kedua, yaitu ketika kita berbicara kepada mereka, maka jangan meninggikan suara daripada suara mereka. Saat kita berbicara dengan ayah, dengan ibu, maka kita harus bisa merendahkan suara dari
dari suara mereka berdua. Tidak boleh kita berbicara kepada orang tua kita sambil berteriak-teriak, sambil berkata kasar, ataupun sambil membentak-bentaknya. Itu sangat dilarang. Akan tetapi kita harus berkata kepada orang tua kita sambil lemah lembut dan penuh perhatian. Baik, untuk adab yang ketiga yaitu memperbanyak berdoa untuk mereka dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka kita harus menyelipkan satu di antara doa-doa kita untuk memohon ampunan kepada Allah agar kedua orang tua kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan kelak nanti di akhirat. Seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah harapan bagi setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Untuk adab yang keempat, yaitu duduk di depan mereka dengan penuh kesopanan dan penghormatan. Nah, jadi saat kita duduk bersama dengan orang tua kita tidak diperkenankan duduk dengan cara yang tidak sopan. Misalnya, duduk sambil mengangkat kaki. Nah, itu perbuatan yang tidak sopan saat kita berkumpul bersama orang tua kita. Selanjutnya, adab yang kelima adalah meminta izin kepada ayah atau ibu sebelum masuk ke kamar mereka. Janganlah masuk kecuali mereka mengizinkan. Nah, hal ini banyak yang tidak diketahui ya oleh anak-anak. Mereka keluar masuk terus tanpa meminta izin kepada ayah dan ibu mereka. Oleh karena itu, saat kita hendak masuk ke kamar mereka, maka terlebih dahulu kita ketuk pintunya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, Bu, boleh nggak saya masuk? Nah, misalnya kalau diizinkan ya silakan masuk. Kalau tidak diizinkan, maka jangan memaksa untuk masuk. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, adab yang keenam yaitu menolong ibu melakukan pekerjaan rumah. Nah, alhamdulillah selama PJJ ini kalian dilatih untuk menolong ibu dalam melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci alat makan, kemudian mengepel lantai, menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, dan berbagai macam pekerjaan rumah lagi. Nah, hal ini demi apa? Agar kalian nanti setelah dewasa, kemudian punya keluarga, kalian mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu kita tidak akan selamanya hidup bersama dengan orang tua. Ada kalanya mungkin seorang anak nanti setelah menikah pisah tempat tinggal dengan orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan kita dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan rumah, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Karena latihan ini sangat bermanfaat bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Di adab yang berikutnya, yaitu senantiasa menjaga ridho mereka dan tidak membuat mereka murka, bertawadu kepada keduanya dan menyalami tangannya. Hal ini sangat penting ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Oleh karena itu, mari kita senantiasa
menjaga keridhaan mereka. Dan jangan sampai kita membuat mereka murka. Kalau mereka murka, bisa jadi Allah tidak meridhoi kita semua. Ya, sekali lagi mari kita jaga keridhaan kedua orang tua kita. Nah, ada berikutnya yaitu senantiasa mempersiapkan diri untuk melayani dan menafkahi mereka, terlebih ketika mereka sudah tua atau sakit. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Mungkin hari ini kita masih muda, orang tua kita masih sehat ya. Namun ada waktu nanti saat kita menjadi orang dewasa, sudah berkeluarga, itu artinya orang tua kita juga terus bertambah usia. Semakin tua, semakin sering sakit-sakitan. Oleh karenanya, kita harus terus melayani mereka dan menafkahi mereka. Ya, baik saat orang tua kita tinggal bersama kita ataupun tidak tinggal bersama kita. Yang jelas, saat orang tua kita sudah tua atau sedang mengalami sakit, maka kita wajib melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, ada berikutnya, yaitu menyambung tali silaturahim kepada mereka, memuliakan karib kerabatnya, dan menjaga janji mereka. Nah, kita juga diperintahkan untuk menjaga tali silaturahim kepada mereka. Ini terlebih bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, kemudian pisah rumah. Nah, itu jangan sampai berpisahnya rumah itu tidak membuat kedekatan hati bersama orang tua. Meskipun rumahnya sudah berpisah, tapi seorang anak harus terus-menerus menyambung tali silaturahim dengan mereka. Kemudian, terus memuliakan karib kerabatnya, baik keluarga ataupun teman-temannya. Kita muliakan juga, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjaga janji mereka. Saat misalnya orang tua kita memiliki janji, tapi belum terpenuhi, maka sebisa mungkin kita tunaikan janji mereka ya. Misalnya orang tua kita punya hutang kepada temannya dan janji akan dibayar tahun depan. Nah, di waktu yang datang, maka ketika orang tua kita tidak mampu untuk menunaikan janji tersebut, maka kita sebisanya harus membantu kedua orang tua kita untuk menunaikan janji mereka. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu tidak bersafar atau tidak melakukan perjalanan kecuali dengan izin mereka. Ini artinya saat kita hendak keluar rumah, bepergian, atau melakukan kegiatan lain, maka kita harus terlebih dahulu izin kepada kedua orang tua kita, agar orang tua kita ridho dan selalu mendoakan untuk keselamatan kita semua. Nah, mari menjadi anak soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada amalan yang tidak putus loh pahalanya. Apa saja? Yang pertama, ada amal jariyah. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ada anak soleh yang mendoakan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, di pelajaran PAI ini, mudah-mudahan kita semua mengetahui cara-cara untuk menjadi anak soleh yang memuliakan kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya kelak mendapatkan pahala atas kesolehan anak-anaknya. Demikianlah yang dapat Pak Hilman sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kesalahan dari Pak pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita.